Shalom saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga saudara dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah Rabu 24 Maret 2021. Mari saudara, kita mau berdoa untuk mengawali renungan hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh izinkan kami menikmati karya yang luar biasa. Ketika kami masih bisa menghirup udara segar, ketika kami masih bisa merasakan setiap anggota tubuh kami, itu semua adalah berkat daripada-Mu. Berkat yang selalu tercurah di setiap hari dan selalu baru, yang membuat kami menjadi bersemangat menjalani kehidupan. Saat ini kami ingin mendengarkan sapaan sabda-Mu. Biarlah melalui firman hari ini Tuhan boleh mengingatkan dan menguatkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, kalau saudara ditanya, sudah sambatkah hari ini? Sambat dalam bahasa Indonesia mungkin bisa dikatakan juga sebagai mengeluh, tindakan mengeluh ya. Orang Jawa mengatakannya sambat. Beberapa orang mengatakan bahwa wah, ora sambat, ora kepenak. Ya namanya manusia, pasti selalu ada keluhannya. Tapi mengapa sih kok kita seringkali mengeluh? Karena mungkin satu, ada keadaan yang tidak sesuai, atau kita mengalami sebuah permasalahan dengan orang lain, sehingga mau tidak mau kemudian kita mengeluh. Wah, itu loh, gara-gara dia, andai saja hari ini aku mendapat berkat, aku masih tidak akan mengalami hal yang demikian. Ya, selalu keluhan yang muncul ketika kita memiliki masalah. Tetapi sebenarnya ketika kita hanya berfokus pada tindakan mengeluh dan mengeluh, kita menutup mata pada berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan. Sehingga berkat apapun itu nampak seperti sesuatu yang tidak terlihatan, karena kita sudah terlanjur memiliki perasaan kecewa duluan, sehingga kita melakukan keluhan, kita sambat terus. Nah saudara, menarik untuk kita renungkan hari ini. Kalau saudara buka di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, iman besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah saudara, kalau saudara membaca di bagian sebelumnya ya, kalau di bagian Hagai pasal yang pertama ya, kalau saudara mundur, saudara bisa melihat bagaimana bait suci itu runtuh. Nah ketika bait suci ini runtuh, di pasal kedua ternyata Zerubabel dan juga beberapa rakyat itu mengeluh karena bait Allah tidak kunjung dibangun kembali, tidak berdiri megah lagi. Dari hal itu mereka menjadi meragukan kehadiran Tuhan. Mereka mengalami gejolak iman bahwa wah, tidak ada bait Allah berarti tidak ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah firman Tuhan dinyatakan di dalam Hagai 2 pasal yang keempat. Hal ini ingin menerangkan kepada kita bagaimana kemudian hal yang seharusnya dilakukan. Dikatakan di sana bagaimana Zerubabel dan juga segala rakyat di negeri diminta untuk menguatkan hati. Mereka diminta untuk tetap percaya. Kalau saudara membaca di ayat selanjutnya ya, di ayat 6,
sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Ini mengingatkan bahwa tetaplah percaya. Allah sudah berjanji akan senantiasa menyertai, memberkati ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir. Dan janji penyertaan itu tidak akan pernah luntur. Itulah kebaikan Allah. Untuk itu ketika sedang kita mengalami permasalahan, ketika kita sedang mengalami pencobaan, janganlah kemudian kita meragukan penyertaan Tuhan. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia tetap ada, dia tetap hadir di dalam kehidupan umatnya. Bahkan kalau boleh kita bilang di tengah pandemi ini, "Duh, Tuhan di mana toh? Kok pandemi ini tidak usai-usai?" Mari kita lihat, ketika saudara mengatakan itu saat ini, bukankah itu juga sudah berkat Tuhan? Bahwa dari awal hingga sampai saat ini, di tengah pandemi, saudara masih diberikan kesempatan untuk tetap hidup, tetap merasakan setiap anggota tubuh masih bisa menghirup udara yang bebas. Nah, karena seringkali seperti tadi yang saya ungkapkan, ketika kita mengeluh, kita dihamburkan untuk merasakan, untuk menyadari berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti biasa saudara, hari ini di hari yang ke-31 ini kita diajak untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu apa? Tindakan untuk tidak mengeluh. Nah, ini perlu saudara cermati. Kalau mungkin saudara setiap hari tanpa sadar melakukan mengeluh gitu ya, coba deh satu hari ini kita coba untuk tidak mengeluh. Nah, meski agak susah atau agak gatel untuk kalau enggak sambat, kalau enggak ngeluh itu rasanya. Nah, coba saudara kita latih diri kita supaya berkat yang Tuhan berikan pada kita itu kita rasakan betul-betul. Penyertaan Tuhan itu kita rasakan betul-betul. Dan kita mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kita terima dari Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita satu di dalam doa kita. Bersyukur ya Bapa, Engkau boleh ingatkan kami. Kami menyadari Tuhan sebagai manusia, kami masih sering kali mengeluh. Sehingga kami seakan menutup mata, tidak menyadari akan berkat kasih-Mu, penyertaan-Mu yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan boleh ingatkan kami hari ini, kiranya Tuhanlah yang juga memampukan, menguatkan kami yang rapuh ini untuk melakukan firman-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami, orang bisa menyatakan, orang bisa melihat bagaimana kasih Tuhan luar biasa hadir di dalam setiap kehidupan umat manusia. Terima kasih ya Aba. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Sahabat kami. Haleluya, amin. Saudara, demikian renungan harian hari ini. Tetap semangat menjalani kehidupan di tengah pandemi. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, karena sungguh tidak ada yang kita sesali ketika kita memberikan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kita pada Tuhan. Tetap semangat, tetap menjalani kehidupan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, supaya pandemi ini lekas usai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.